Bali, atau yang biasa terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, merupakan salah satu destinasi wisata mancanegara yang sudah mendunia dan sudah dikenal dengan kearifan lokal dan budayanya yang berbalut dengan keindahan alam, serta ciri khas tersendiri di mata para wisatawan. Salah satu ikon pariwisata Indonesia yang sudah mendunia ini memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain dengan keindahan pantainya, Bali juga terkenal dengan kebudayaan lokalnya yang masih tetap terjaga dan tidak termakan oleh zaman. Bahkan, dengan kemajuan zaman saat ini, membuat pariwisata yang ada di Pulau Dewata semakin terkenal dan dilirik oleh mata dunia. Jika Anda berwisata ke Bali, Anda tidak boleh melewatkan dua ikon Pulau Dewata yang sangat terkenal dan menjadi favorit untuk destinasi wisata di Pulau Dewata ini. Ya, dua ikon tersebut ialah Pura Ulun Danu Bratan di Danau Bedugul, Bali, dan patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi saksi bisu masih terjaganya kebudayaan lokal yang ada di Pulau Dewata. Pura Ulun Danu di Danau Bratan Bedugul dari 10 objek wisata pura terkenal di Pulau Bali yang paling banyak dikunjungi wisatawan Indonesia hingga mancanegara. Bagi yang belum pernah berlibur ke Pura Ulun Danu Bratan Bedugul, pasti ingin tahu mengenai daya tarik Pura Ulun Danu sebagai destinasi wisata di Bali. Lalu, apa saja yang menarik dapat dilihat dan dilakukan saat mengunjungi Pura Ulun Danu Bratan? Objek wisata Pura Ulun Danu Bedugul sangat cocok untuk Anda kunjungi jika Anda menyukai keunikan arsitektur khas Bali, tata kebun dengan banyak jenis bunga, dan lingkungan alam yang masih alami. Pada saat Anda tiba di pintu gerbang masuk tempat wisata Pura Ulun Danu, Anda sudah dapat melihat Candi Betar, keunikan arsitektur pura, suasana asri, udara sejuk, dan lingkungan yang bersih. Selain itu, pada saat air Danau Bratan naik, Pura Ulun Danu Bedugul terlihat seakan mengapung di atas permukaan air danau. Pada siang hari, kabut tipis mulai terlihat turun menutupi permukaan Danau Bratan dan area perbukitan di sekitarnya. Jadi, daya tarik utama adalah dua pura yang lokasinya di tepi danau dan terlihat terapung di permukaan air Danau Bratan. Selain mengambil foto, banyak wisatawan yang menyewa perahu speedboat untuk mengelilingi Danau Bratan agar dapat menikmati pemandangan danau dari jarak yang lebih dekat. Bagi masyarakat Bali, Pura Bedugul merupakan tempat yang sangat sakral dan menjadi salah satu tempat untuk beribadah bagi masyarakat Hindu. Ketika kita mengunjungi Danau Bratan di waktu-waktu tertentu, kita akan menjumpai masyarakat Bali yang sedang melaksanakan ibadah maupun upacara adat yang mereka selenggarakan di Danau Bratan ini. Lokasi Pura Ulun Danu Bratan berada di sisi barat Danau Bedugul. Alamatnya berada di Jalan Raya Bedugul, Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Kota Bali. Apabila Anda memilih menginap di salah satu hotel yang berada di tepi pantai Kute, maka akan memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai di kawasan tempat wisata Bedugul Tabanan. Untuk biaya tiket masuk wisatawan, Anda akan dikenai biaya sebesar Rp30.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Sedangkan apabila Anda berminat untuk menyewa speedboat, Anda akan dikenai biaya sekitar Rp100.000 untuk kapasitas 4 orang dan Rp185.000
untuk kapasitas 8 orang dengan 1 kali putaran Danau Bratan. Kita beralih ke ikon berikutnya di Pulau Dewata. Patung Garuda Wisnu Kencana atau biasa disebut dengan GWK merupakan salah satu patung yang menjadi ikon baru di Pulau Bali. Patung yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2018 ini berada di kawasan GWK Cultural Park Bukit Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Kira-kira sekitar 40 km di sebelah selatan kota Denpasar atau sekitar 20 menit dari kawasan Kuta. GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Di sini berdiri megah patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda setinggi 121 meter dan dinobatkan sebagai patung tertinggi di Indonesia serta tertinggi ketiga di dunia. Patung karya Inyoman Nuarta ini memiliki berat 4.000 ton, terdiri dari tembaga, baja, dan juga kuningan, serta membutuhkan waktu 28 tahun lamanya untuk menyelesaikan mahakarya yang begitu megah ini. Kendaraan pribadi maupun kendaraan umum hanya diperbolehkan masuk kawasan GWK sampai pada kawasan parkir saja. Untuk menuju pintu masuk maupun counter tiket, kita harus menggunakan free shuttle yang telah disediakan oleh pengelola. Sekitar 3 menit dari kawasan parkiran, kita sudah sampai di pintu masuk dan juga di counter pembelian tiket GWK. Untuk harga tiket masuk kawasan GWK, Anda akan dikenai biaya mulai dari Rp125.000 untuk tiket reguler dan tiket yang lebih mahal hingga Rp250.000 untuk tiket premium. Saat tiba di pintu masuk, salah satu hal yang bisa kita eksplor dan kita nikmati ialah pertunjukan tarian tradisional Bali yang berada di sebelah kiri pintu masuk atau lebih tepatnya di amphitheater. Pertunjukan tarian tradisional Bali ini berlangsung setiap jam, mulai dari jam 10 hingga jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lotus Pond GWK merupakan salah satu tempat favorit untuk para pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto maupun video. Di tempat ini pula, para petinggi negara melakukan jamuan makan malam pada serangkaian acara G20 yang diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Lotus Pond ini memang sering dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara besar karena tempat ini dapat menampung hingga 7.500 orang. Di dalam patung GWK, kita bisa melihat sejarah pembangunan GWK sekaligus melihat ornamen ugoh-ugoh atau karya seni patung khas Bali. Di sisi luar patung, kita juga bisa melihat penampilan tari kecak
dan juga sejarah singkat Garuda Wisnu Kencana yang mulai ditampilkan pada jam 6 sore di kawasan Lotus Pond GWK. Bagaimana? Sudah tertarik menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisata Anda saat hari libur? Saya Muhammad Rizky Akbar Muharram, pamit undur diri. Sampai jumpa.